Saudaraku yang terkasih, cerita bijak untuk kita kali ini sebagai motivasi untuk kita diberi judul Alkitab. Mary Jones lahir dalam keluarga sederhana di Inggris. Tepatnya lahir pada tanggal 16 Desember tahun 1784. Sejak kecil ia rajin ke gereja bersama orang tuanya. Dia selalu terpesona mendengar berbagai kisah Alkitab. Ia pun ingin memiliki Alkitab. Tetapi saat itu Alkitab sangat jarang dan sangat mahal. Ayahnya tidak sanggup membeli Alkitab. Sejak umur 9 tahun, Mary beternak ayam, juga mengerjakan banyak hal dengan membantu tetangga-tetangganya, dan upahnya ia tabung. Setelah 6 tahun, uangnya cukup untuk membeli Alkitab. Ia berjalan kaki sejauh 40 km untuk bertemu Tuan Charles, sang penjual Alkitab. Perjuangan Mary membuat Tuan Charles terharu. Ia pun membagikan kisah Mary kepada teman-temannya dan mereka bertekad untuk mendirikan suatu lembaga yang dapat menyediakan Alkitab agar orang-orang lebih mudah memperoleh Alkitab. Kisah inilah yang akhirnya memprakarsai berdirinya lembaga Alkitab di Inggris, juga di berbagai negara lain, termasuk di Indonesia. Saat ini sangat mudah memperoleh Alkitab. Ada di berbagai toko buku, juga berbagai versi elektronik, dan saat ini dapat diunduh di telepon genggam kita. Itu semua berkat adanya lembaga Alkitab yang menerjemahkan dan menerbitkannya dalam berbagai bahasa. Namun di balik semua ini ada perjuangan gadis kecil Mary Jones. Betapa mudahnya saat ini kita mendapatkan, memegang, membaca Alkitab. Tetapi bagaimana kehausan kita untuk membaca dan merenungkannya? Padahal begitu dahsyatnya isi dari Alkitab itu untuk menenangkan, mendamaikan, mengingatkan, memotivasi, dan menuntun iman kepada pertumbuhan. Dan yang paling luar biasanya, di dalam Alkitab ini kita memahami ungkapan isi hati Allah kepada dunia ini. Sudahkah kita hari ini membaca Alkitab? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa, kami ialah Abraham. Lalu kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah.
Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Namun jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu itu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, mendengarkan firman Allah, itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Demikian dikatakan di dalam kitab Yohanes 8 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-47. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita. Salam. Sampaikan salam saya untuk orang yang ada di sekitar Anda dan yang ada di hati Anda.